pengusaha itu harus punya kontrol terhadap aset yang dia bangun, bisnis yang dia kerjakan, karya yang dia punya, dan tujuannya adalah melayani pelanggan. Harus pilih segmen pelanggan yang mau dia bantu siapa, problem yang dia mau solve itu apa. Jadi biasanya adalah they try to solve problem punya orang lain. Hai. Hai Den, apa kabar? Hai. Baik. Wah, ini keren banget nih. Oh, kelihatan keren banget di background-nya. Founder Institute. Itu kebaca clear tuh sekarang tuh. Iya. Coba caranya dikit. Oke. Alright. Padi, apa kabar? Aku nih baru 2 kali IG live kan. Pertama sama kamu, nih kedua sama kamu lagi. Oh, ya teman-teman, kalau misalkan belum pada ini, Pak Andisa itu pernah live sama saya, kira-kira waktu awal-awal COVID ya, bulan Iya, betul. Maret atau April lah, sekitar itu. Iya, benar. Ngebahas tentang DNA entrepreneur waktu itu. Oh iya, betul. Itu juga Founder Institute sebenarnya. Iya. Mungkin gini. Buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, kemarin saya sempat live bersama dengan Pak Andi ini ngobrolin tentang DNA entrepreneur. Jadi Pak Andi sempat cerita waktu itu, DNA entrepreneur, seorang entrepreneur tuh yang ciri-cirinya kayak apa sih yang bisa sukses dan yang kebanyakan gagal gitu. Mungkin dari situ kali di review sekilas gitu kali Pak Andi. Iya, jadi ini menarik ya karena mungkin sedikit background. Saya Andi Zain, sehari-hari saya adalah managing partner di Kejora Ventures. Jadi apa yang kita bikin, kita nginvest di startup. Itu sudah sejak tahun 2013. Tapi 20 tahun terakhir memang saya di industri IT. Saya banyak bangun solusi, bangun produk, bikin perusahaan-perusahaan juga. Ada yang juga sempat IPO. Nah, dari sana saya rasa oke lah kalau dibilang adalah entrepreneurs ya. Sama Denny juga kan yang kita kenal kan sama-sama juga bikin bisnis terus itu. Nah, tapi pada tahun 2011 waktu saya waktu itu bikin Founder Institute di Indonesia, saya dikenalkan dengan tim yang di Amerika. Dan saya ketemu satu hal yang menarik bahwa mereka melakukan survei dari semua, nggak semua, dari orang-orang pengusaha-pengusaha yang sukses atau startup founder yang sukses di Amerika. Mereka lihat seperti apa karakternya mereka. Nah, kemudian itu dipakai jadi benang merah untuk menerima kalau ada orang mau ikut bikin startup dan mau belajar di Founder Institute, itu dites dengan model yang sama untuk mencari apakah mereka mirip dengan si Steve Jobs itu atau si Bill Gates, karakternya mereka. Nah, itu yang dicari. Dan hasil penelitian itu dikerjakan terus dari tahun 2009 sampai sekarang. Udah berapa lama tuh berarti? Udah 11 tahun ya. 11 tahun ada sekitar 100.000 orang yang sudah dites dengan model itu, dan hasil tesnya itu juga direview terus. Orangnya pas masuk seperti apa, jalan selama 11 tahun ini, apakah beneran sukses apa enggak. Dan hasil itu dikeluarkan namanya itu Entrepreneurs DNA. Karakter orang-orang yang sukses jadi entrepreneurs seperti apa. Jadi yang diketemukan tuh banyak hal ya. Saya nggak ingat luar kepala, tapi kapan-kapan saya bisa cerita lagi bahwa ada beberapa sifat yang ditemukan. Misalnya bahwa satu entrepreneur yang sukses itu rata-rata umurnya itu 28 tahun ke atas. Jadi bukan yang baru lulus gitu ya? Bukan yang baru lulus, yang sudah punya pengalaman, pernah kerjakan project beberapa gitu kan, dan udah dari end to end udah pernah lakukan. Itu biasanya chance-nya balasnya lebih tinggi. Kemudian ada beberapa sifat, misalnya bahwa dia high openness, dia terbuka. Dia terima dengan pikiran baru, ide baru itu oke. Tapi bukan berarti bahwa dia yes man. Apa aja diiyain. Ya, jadi kalau yes man itu beda gitu. Kemudian ada lagi sifat di mana mereka itu ternyata ketemu banyak entrepreneurs, orang yang suka petualangan, kemudian rasa seninya tinggi. Jadi kalau suka naik gunung, suka ke pantai, kalau ke pantai itu dia suka lihat laut tuh bisa nangis, bisa bener-bener ini gitu kan. Nah, rata-rata itu mereka ketemu bahwa ternyata orang kayak gitu tuh berhasil jadi entrepreneurs. Tapi yang menarik, ada beberapa hal yang dia ketemukan adalah bahwa contohnya kayak misalnya disiplin. Itu ternyata tuh ada orang yang rapi, disiplin, bisa sukses jadi entrepreneurs, ada yang berantakan juga bisa jadi entrepreneurs. Makanya sering kita ketemu orang, ini orang berantakan banget, tapi kok sukses jadi pengusaha. Jadi karyawan dia susah, dimarahin bos terus ya. Tapi jadi pengusaha dia bisa. Karena orang entrepreneur tuh suka multitasking. Gara-gara multitasking dia suka telat, suka ketinggalan, tapi bisa berhasil. Tapi ada karakter yang negatif. Itu apa? Misalnya adalah narsis. Ternyata orang yang narsis itu gagal jadi entrepreneur. Orang yang terlalu agresif, jago banget jualan,
debat tuh menang terus gitu kan ya. Nah itu jadi tukang jualan boleh ya, tapi jangan jadi entrepreneur gitu. Ada sifat yang orang yang kayak dia terlalu banyak mikir atau terlalu takut sama risiko, itu bukan berarti dia nggak bagus jadi manusia gitu ya, tapi mungkin cocoknya tuh jadi polisi, curigaan terus, atau jadi jaksa gitu kan, suka dulu gitu kan ya. Tapi kalau jadi pengusaha nggak bisa, pengusaha harus terbuka pikirannya. Nah, itulah yang jadi tes yang namanya Entrepreneurs DNA. Itu yang dipakai juga oleh Founder Institute untuk menerima kalau ada orang mau ikut belajar jadi pengusaha, harus tes dulu. Lulus baru boleh ikut, nggak lulus nggak bisa. Ini menarik nih, karena banyak orang berpikir bahwa sukses itu tergantung dari produk yang dijual. Nah, di luar dirinya pokoknya. Gue nggak salah, gue cuma belum ketemu produk untuk dijual. Selalu mikirnya kayak begitu kan? Padahal yang menentukan sukses dan tidaknya kan dirinya kan? Benar, jadi gini, itulah mentality kalau orang memang jualan ya. Kita harus misalkan, Den ya, saya tanya kamu nih, orang jualan itu pengusaha apa bukan? Bukan, buat aku bukan. Pedagang biasa itu mah. Itu pedagang sama pengusaha beda loh ya. Kalau pengusaha itu atau wirausaha adalah dia bangun sesuatu, menciptakan sesuatu kesempatan, buka lapangan kerja, dia bikin produk, jadi ada legacy yang dia bangun, ada aset yang dijadikan. Tapi kalau kita cuma jualan, apalagi jualan tuh barangnya barang orang lain yang kita nggak kontrol, tokonya juga punya orang lain, cuma nyewa tempatnya misalnya ya, lapaknya juga jualan. Apalagi sekarang ini ya, banyak orang-orang yang jualan online, which is doing very good job. Orang jualan online, yang gede semuanya. Saya bayangkan, nasibnya itu tergantung sama yang punya platform. Ya, tiba-tiba kayak dulu kan orang di Facebook tuh rame, udah nggak boleh, tutup lapaknya mau gimana lagi gitu kan? Udah bangun audience, udah bangun audience banyak. Sekarang kalau mau ngomong sama audiensnya harus bayar sama saya dulu pasang iklan gitu. You have no control of that. Nah, jadi itu kalau saya bilang itu bukannya pengusaha, itu tukang jualan. Pengusaha itu harus punya kontrol terhadap aset yang dia bangun, bisnis yang dia kerjakan, karya yang dia punya, dan tujuannya adalah melayani pelanggan. Harus pilih segmen pelanggan yang mau dia bantu siapa, problem yang dia mau solve itu apa. Jadi biasanya adalah they try to solve problem punya orang lain. Nah, produk itu bisa menghasilkan produk yang ada nilai ekonomi, gitu kan? Bukan solve problem saya butuh uang nih, gitu. Biasanya kan begitu kan, pokoknya. Dan saya dapat uang. Iya, biasanya kayak begitu sih. Biasanya kayak ya udahlah jual ke teman-teman lah, ibu-ibu arisan lah, teman ngantar anak sekolah gitu kan. Berarti nasib kamu tergantung sama orang lain kan? Gitu. Nah, itu yang salah. Jadi ini sebenarnya saya pengen banget tuh dan saya ngiri banget sama orang-orang yang jualan online ya, Den. Ya kan kita pernah ngobrol ya bahwa Denny kan juga di mastermind jago banget. Iya, kita di mastermind kita ngomong sama ketemu banyak orang-orang yang jago banget jualan, omsetnya tuh bahkan miliaran, masih muda lagi gitu ya. Saya bilang, kalian tuh hebat, kalian tuh bisa monetize. Tapi kalian lupa bangun apa ya? Couplingnya, bangun kerajaan kamu sendiri gitu. Ya, kamu tetap jualan barang orang, kenapa nggak kamu pakai ilmu itu untuk bangun sesuatu yang sustainable? Saya kasih contoh satu gini. Kita contoh yang paling gampang deh, Tokopedia dan ya, kita tahu foundersnya si William Jaya. Itu dulu ngapain? Dulu tuh cuma anak kuliah, terus kerja jaga warnet. Dari jaga warnet, terus dia bilang, ya bisa aja dia terus jualan online atau apa, tapi dia bilang, saya mau bangun sesuatu. Ternyata tuh di industri itu, di toko jualan online, banyak penjual yang nggak benar. Yang nipu-nipu, yang udah jual tuh kabur atau apa. Jadi akhirnya dia ada blacklist seller-seller yang bermasalah. Jadi kalau mau belanja, cek dulu. Jangan sama orang-orang ini. Ada orang-orang yang baik seperti ini. Nah, itu jadi Tokopedia. Ya, ensiklopedinya toko-toko gitu kan ya. Nah, dari sana dia solve satu problem bahwa banyak orang yang mau belanja, tapi mau yang bagus, yang benar. Dia bangun produknya. Jadi Tokopedia, nilai ekonominya tinggi. Gitu. Nah, Tokopedia bayangkan dari satu orang yang hanya tukang penjaga warnet, sekarang itu, kalau nggak salah, dia, yang berita terakhir katanya tahun 2020, mereka targetkan 2% dari GDP Indonesia itu bakal dikontribusi oleh Tokopedia. Puluhan juta orang belanja, dagang, beli barang tuh di sana. Nah, bayangkan, kamu, orang-orang yang digital, teman-teman kamu, Dan, follower kamu tuh semua tuh jago jualan. Nah, mereka udah punya kemampuannya, udah punya, apa ya, ilmunya tuh sudah ada. Rumus-rumusnya, jurus-jurusnya sudah punya semua. Tapi jangan hanya dipakai untuk, apa ya, kayak orang tuh punya meriam yang gede, tapi dipakai hanya buat nembakin nyamuk gitu. Kamu bisa pakai ini buat hal yang lebih luas. Kamu bisa bangun sesuatu, bikin platform,
habis itu kamu bisa bantu orang banyak, orang itu bisa dapat benefits, dan kamu punya platform itu. Nah, itu harus dibangun. Kita masih kurang produk-produk kayak gitu, platform kayak gitu. Kita lihat di Amerika, di Jepang, di Korea, di Eropa, udah banyak seperti itu. Indonesia masih sedikit. Yes. Gitu. Jadi buat teman-teman, buat teman-teman, kalau Anda pernah nonton video-video YouTube saya selalu membedakan antara orang dagang dan bikin bisnis beneran gitu ya. Dan bikin bisnis sendiri pun itu saya peta-petain gitu. Ada orang-orang yang benar-benar bisnisnya offline. Nah, jualan offline. Hari ini kena pandemi, ya begitu trafficnya macet, selesai dan turun semuanya gitu kan. Itu benar-benar bisnis offline. Nah, kemudian shifting ke bisnis online katanya. Itu bukan bisnis online yang benar-benar online, tetapi adalah bisnis offline di online kan. Jadi barangnya di-upload sekarang di marketplace, barangnya di-upload di Instagram. Intinya adalah jualan barang offline di online kan. Ya. Nah, ada yang berikutnya sebenarnya yang benar-benar bisnis digital. Yang barusan Pak Andi sebutin barusan itu benar-benar bisnis digital. Yang nggak bisa di-offline kan. Contoh misalkan kita ngomong tadi Tokopedia gitu. Tokopedia itu memiliki 90 juta orang datang tiap bulan ke Tokopedia untuk bertransaksi. 90 juta. Di offline kan gimana caranya itu? 90 juta. Ya mau bikin di mana tuh? Ya Mangga 2 masa gede apa, lapangan sebesar apa, taruh orang 90 juta datang belanja gitu. Nggak bisa. Tapi gitu. Di mampu. Itu karena semua barrier akses, barrier tempat, barrier stok barang atau apa tuh semua bisa di-solve dengan digital. Nah, makanya kenapa kita nggak pakai itu untuk bangun sesuatu? Apalagi sekarang deh, gara-gara COVID. Ya, ini kan orang pada semua percaya bahwa setelah COVID itu resesi, atau sekarang juga udah resesi kan ya. Dan resesi itu nanti bakal balik lagi ekonomi, tapi yang bakal bikin bounce back adalah digital. Peranan digital. Bagaimana digital langsung bisa masuk lagi, bikin semua jauh lebih efisien. Nah, temenmu itu dan follower kamu itu yang paling ngerti digital. Tapi jangan cuma suruh jualan aja. Bangun pasarnya, bangun tokonya kayak dulu. Nenek-nenek itu nggak pernah pakai Zoom, gitu kan ya. Sekarang mau pakai Zoom. Anak-anak sekolah suruh sekolah online, boro-boro mau. Sekarang semuanya bisa. Nah, tapi masa seperti itu aja? Bisa nggak hal yang lain juga mereka pakai, udah terbiasa sekarang kan? Kita tinggal teruskan. Gitu. Adopsi digitalnya sudah ada. Tinggal produknya, layanannya itu belum ada. Itu kita bikin. Nah, ini buat followersku sih lumayan mengerti ya, tapi banyak orang di luar sana itu ya, kalau yang namanya bisnis, nggak ada produknya, dibilang bisnisnya kagak jelas. Aku bikin Tribelio kayak begini, bisnis apaan, jual apaan kagak jelas, katanya begitu. Dia don't understand gitu kan, dia don't understand platform itu apa, dan sebagainya gitu. Itu sih, kondisi masyarakat tuh kayak gitu ya, enaknya diapain nih kayak begini, cara membuka pikiran mereka bahwa jualan tuh nggak harus produk. Ada barang digital. Pak Andisen udah mulai jualan barang digital udah dari tahun kapan coba? Mulai dari jual konten. Jual konten gitu kan? Cerita deh, jualan konten zaman dulu tuh, apa SMS segala gitu. Gini, ya, kita ngomong gampang aja. Gini, kita nonton Netflix kan? Nah, zaman dulu kita beli video kaset. Video kaset kita beli kan? Yang Betamax, yang VHS, karena produknya ada. Sekarang ngapain? Orang nggak butuh pegang produknya, tapi butuh layanannya. Tetap terlayani. Gitu. Jadi kayak Netflix, nonton aja. Kapan mau nonton, tinggal klik, pencet, nonton. Gitu. Nggak perlu punya CD atau kaset atau apa yang seabrek-abrek. Spotify, musik juga seperti itu. Produk juga mulai seperti itu. Gitu. Nah, yang lebih penting adalah bikin bisnis yang seperti itu. Yang dijual itu bukan barang, tapi juga jasa. Dan jasa itu sekali bikin, dijual tuh berulang-ulang terus. Misalnya, edukasi. Kenapa kita sekarang Indonesia ada ruang guru, ngetop gitu kan ya. Masa sih cuma ada sendirian? Kenapa yang lain tuh nggak ada? Kenapa nggak kita bikin lagi yang lain? Ya, karena model gini, bahwa kalau dulu sekolah dibilang, datang, ada beli buku, ada paketnya, duduk pagi jam 8, sampai jam berapa, terus pulang gitu. Sekarang mau kapan aja belajar bisa. Bahannya disiapin, ditaruh online, orang klik, orang belajar, lulus semuanya, ada tesnya, habis dapat sertifikat. Nah, itu yang bisa direplikasi terus. Sekali bikin, yang belajar tuh berulang-ulang. Ini yang saya bilang tuh skalabilitasnya tinggi. Kalau kita jualnya produk, nanti ada masalah lagi. Barangnya orang mau apa enggak? Barangnya stoknya masih ada apa enggak? Nanti saingan datang, harganya dibanting, atau gimana. Kalau kita bisa bikin platform yang orang butuh, itu kita nggak perlu takut. Itu, kita nggak takut, aduh barang apa lagi berikutnya. Jadi mentality jual, saya bilang nggak salah. Tapi yuk kita naik kelas.
kita naik kelas. Dulu kita jadi penjual, sekarang kita jadi pengusaha. Pengusaha apa? Bangun sesuatu, bangun sistem. Ya kayak Denny kan, with your know-how dari sisi jualan online seperti apa, komunitas itu penting. Makanya bangun Tribelio. Tribelio itu bakal bantu banyak sekali orang, dan orang bakal bayar di sana. Kenapa? Karena orang pakai Tribelio, bisa jualan mungkin sampai berapa miliar. Terus dia bilang, kalau gitu saya bayar Denny lah, gitu. Tapi Denny tidak siapin platform, yang pakai tambah banyak, kamu nggak harus kerja tambah banyak kan, Den? Sudah ada sistemnya gitu kan. Exactly the Nah, same. betul, betul. Ini yang kita harusnya lebih banyak lagi orang bikin seperti itu. Jadi mindset itu harus kita ganti. Kita ketolong nih dengan drakor startup nih. Ah, Semua pada lagi kayak tim sana, tim sini, tim sana, tim sini. bener. Gini, terus bener deh. Terus gara-gara ada drakor startup, kita mau jelasin kita kerjanya apa lebih gampang. Oh, kita kayak si Jipiong. Oh, selesai. Udah tahu. Kamu Jipiong yang tukang marah-marah. Udah. Gitu. Oh, si dosen tuh tukang bikin ini. Oh, dia coding bisa bikin kayak gitu toh, gitu. Iya, jadi lebih gampang jelasin kerja kamu apa sih? Jadi enak tuh ada kayak begituan. Yes, jadi Benar, teman-teman, benar. ya hari ini ada mulai paham ya. Jadi bahwa ada bisnis yang benar-benar offline banget, ada bisnis offline yang di online kan, dan ada benar-benar bisnis yang digital banget. Kalau Anda tergantung dengan produk, ya itu tadi ada stok dan sebagainya, pengiriman, logistik, itu urusannya kayak begitu, nanti expired atau enggak. Kemudian kalau misalkan ada jasa yang literally jasa bener-bener jasa beneran gitu, maka Anda terikat dengan waktu. Anda arsitek gitu, Anda dokter gitu kan. Kalau cuma itu aja gitu, Anda terikat dengan waktu. Karena kalau Anda ngerjain, Anda dibayar. Kalau sudah selesai, ya Anda cari klien baru gitu. Nah, gimana caranya Ya, kita menggabungkan itu semua sehingga dengan produk digital kita tuh bisa produksi sekali gitu. Tokopedia mau kayak sekarang atau mau tambah 100 juta orang begitu, ya kurang lebih sama gitu. Paling servernya nambah lebih berat lagi gitu kan. Ya, benar, benar. fungsinya kurang lebih mirip gitu. Benar, benar. Nggak usah cari tanah, bikin gudang, stok barang dulu, baru bisa buka toko baru. Dia tinggal buka aja toko baru, gitu. Mulai Ini, aja ini dulu katanya dia. benar, benar. Ini saya lihat tuh tadi ada yang komentar, ada yang bilang, oh aku pengusaha kopi. Oke, kita pikir, kopi selama ini bisnis kamu seperti apa? Ya, bahwa saya beli kopi, saya tawarin ke orang-orang, orang beli, selesai, saya dapat uang, saya kirim barangnya. Terus pikirin sekarang, kalau kamu punya digital di tangan kamu, apa yang bisa kamu perbaiki atau di-improve prosesnya? Oh, saya bisa ketemu pelanggan yang nggak bisa aku ketemuin misalnya. Ya, pembeli yang di ujung mana, aku bisa ngomong sama mereka. Atau aku bisa bikin varian kopi yang agak beda, yang cuma cocok sama orang apa. Itu oke. Okay. Karena saya untuk bikin varian baru dan coba, saya nggak perlu bikin toko gede lagi untuk ngomong sama mereka. Dan enaknya karena digital, setiap kali saya belanja, saya dagang, saya catat. Si ini beli apa, si itu beli apa, datanya semua ada. Nah, tiap kali saya mau promo lagi, saya tinggal promo yang sama. Oh, orangnya suka ini. Mungkin dia suka ini lagi gitu kan. Kita bisa kasih. Nah, kekuatan digital ini itu yang bagus banget yang bisa bantu semua bisnis. Jadi bukan cuma apa ya, mempersingkat atau membuat distribusi lebih efisien, tapi juga kemampuan intelligence-nya nanti. Ya, kayak pakai mesin learning. Jadi semua data penjualan pembelian orang-orang itu kita tahu, terus kita tahu sekarang kalau kayak gini berarti saya bisa bikin produk yang seperti ini. Tawarinnya orang-orang ini gitu. Nah, startup dengan metodologi itu kita bisa bikin sesuatu yang jauh lebih efisien. Makanya kenapa kayak Tokopedia lah, ada Bukalapak lah, ada Gojek lah, ada sekarang banyak perusahaan-perusahaan fintech lah yang mendisrupsi bisnis yang sudah ada. Bank jadi pusing, jadi kaget. Wah, kena ketemu yang seperti ini gitu kan ya. Nah, yang dulu mereka nggak mau kerjain, dikerjain dan dengan efisien gitu. Mau loan tinggal pakai HP misalnya kan. Saya mau bikin apa? Bikin distribusi baru, tinggal masuk Tokopedia jalan semuanya. Nah, jadi ini yang memang harus ada sih gitu. Nah, Indonesia masih terbatas. ini banyak banget yang memang beranjak dari pedagang sih. Jadi kayak semua pertanyaan masuk adalah kalau saya bisnisnya kain gimana? Kalau saya laundry gimana? Kalau saya jual aja sepatu gimana? It's always product mindset. Nah, kalau Pak Andi, ada nggak gimana caranya menjelaskan ke mereka bahwa this is something different gitu. Daripada sekedar kalau bisnis saya kain gimana? Bisnis saya kopi gimana? What's the... Jadi gini, kalau saya mau ngomong adalah kita buka pikiran kita jauh lebih luas lagi. Kalau bisnis kita kopi, berarti kamu deal sama siapa selama ini? Orang-orang yang suka minum kopi. Orang yang suka minum kopi itu orang yang seperti apa? Satu. Yang kain juga sama. Kalau saya jual kain, siapa yang beli?
ibu-ibu yang ngapain gitu. Jadi kamu punya akses cara berhubungan sama ibu-ibu, cara berhubungan, cara mikirnya orang-orang yang suka kopi. Kamu tahu, kemudian kamu lihat orang-orang yang suka kopi ini kebutuhannya apa? Apa yang bisa saya bantu mereka? Bukan cuma kamu bantu dengan warung kopi kamu atau toko kainnya kamu lagi. Tapi sekarang saya punya digital, dan digital ini saya bisa ngapain sama mereka. Nah, dari sana keluar ide-ide baru. Orang yang suka kopi, ternyata paling males ke warung kopi untuk beli kopi. Tampaknya gitu kan ya. Jadi apa yang saya bisa perbaiki sehingga orang yang minum kopi itu bisa lebih puas, lebih senang lagi. Ternyata mereka nggak suka minum di warung kopi, pengen ambil langsung kerja di kantor atau gimana. Keluarlah ya kayak si Fore, ya kan, dan ya di Cina ada Luckin Coffee misalnya, ya, di mana kita datang cuma pakai HP gitu, nyampe langsung udah ngambil barangnya, langsung jalan gitu. Ya, outletnya bisa dibuka banyak sekali. Kenapa? Karena area delivery. Jadi nggak perlu di mall atau di apa, di pojok-pojokan mana juga dia keluar satu warung gitu, karena itu delivery. Saya tinggal pencet pakai handphone, dikirimin. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, untuk kain mungkin kita nggak langsung kain, tapi orang yang suka sesuatu gitu misalnya, atau ternyata ibu-ibu yang suka beli kain itu masalah mereka cari kancing misalnya. Ada loh startup yang khusus cuma jual kancing. Itu yang saya pernah lihat di Amerika. Jadi kita mau pilih kancing warna apa atau ngapain, klik, dipesan, dia kirim. Karena otomatis dia bisa kerjakan itu dan dia serve bahkan seluruh dunia gitu. Nah, jadi kita lihat customer-nya, siapa yang bisa kita bantu, dan kita lihat skill-nya kita tuh apa. Nah, produknya itu kita bikin nanti. Apalagi pakai digital, bikin produknya nggak susah. Nggak perlu pakai modal tinggi, nggak perlu bangun bangunan fisik, nggak perlu punya stok fisik. Stoknya punya orang lain juga bisa kita pakai. Nah, ini gitu. nih, ini yang di kepala orang itu malah sebaliknya nih. Wah, bikin kayak Tokopedia, modalnya triliunan, gedungnya kayak begitu. Saya nggak bisa coding, saya nggak ngerti apa-apa kayak gitu. You know, kenyataannya malah terbalik nih kayak begini. Makanya jangan lihat Tokopedia pas Tokopedia jadi sekarang. Dia ini pernah kantor saya kan, Dan ya. Gitu. Waktu saya di kantor saya itu kita bangun perusahaan tuh satu-satu. Jadi orang cuma 2 orang, 3 orang, terus bangun. Karena ini saya balik lagi ke filosofinya Founder Institute ya. Founder Institute kita adalah platform yang sistem yang ngajarin orang bagaimana bangun perusahaan teknologi. Dan kita percaya ada 3 hal yang paling penting kalau orang mau bangun perusahaan teknologi. Satu adalah yang penting itu orang. Ya, orang itu penting, bukan ide yang penting. Tadi kan Denny ngomong kan, produknya mau mikir apa, nggak apa-apa. Yang penting tuh orang yang penting. Karena orang yang penting, orang yang bagus, itu bisa cari ide yang bagus, bisa eksekusi yang bagus. Jadi bagaimana ketemu orang bagus dulu, dikumpulin, suruh mikir sama-sama. Nah, kenapa di Founder Institute, semua yang mau ikut programnya, kita tes dulu. Kalau lulus tesnya, baru boleh masuk programnya. Jadi nanti di programnya, satu kelas, ketemu orang yang pintar-pintar semua, dan juga orang yang pikirannya tuh maju. Bukan yang, mana bisa, yang orangnya tuh pesimistis, yang tukang komplain, yang tukang nipu-nipu, gitu kan, harganya di ini, yang tukang potong kompas, gitu. Itu nggak ada, udah bersih semua. Tinggal orang yang benar-benar yang pikirannya maju, yang mau bikin sesuatu yang bagus. Kan alangkah senangnya belajar bareng-bareng sama orang seperti itu. Nanti bisa partnership, bisa join. Saya nggak bisa coding, ketemu orang yang jago coding, tapi juga baik, yang jujur, ayo kita kerjain. Saya nggak bisa desain, ketemu orang yang desain, gabung lagi. Jadi itu yang nomor 1, kita perlukan seperti itu. Kedua adalah bahwa yang kita kerjakan itu barang yang baru, yang pertama kali belum ada sebelumnya. Kayak Tokopedia, dulu nggak kepikir belajar online, sekolah online, bank online, semuanya online semuanya kan ya. Apalagi kita bisa kerjakan nanti. Nah, banyak sekali yang bisa dibikin. Nah, jadi kalau kita udah kepikir idenya dan punya tim yang bagus untuk kerjakan, berikutnya adalah kita bilang, kerjain startup itu nggak bisa sendiri. Kita harus banyak orang yang bantuin. Nah, di mana kita bikin network yang banyak mentor-mentor yang bagus, yang bisa bantuin kamu. Di Founder Institute, batch ini kita bakal ada 50 mentor yang bakal bantu. Bayangkan, 50. Dan bukan cuma 10, 15, 50 mentor. Dia ini juga mentornya. Itu berapa bulan sih tuh? Founder, itu mentor berapa bulan tuh? 3,5 bulan. Oke. 3,5 bulan. Kita bakal dibantu sama mentor-mentor yang sudah pernah melakukan itu dan sukses. Jadi orang yang dulu bikin Tokopedia, Bukalapak, Gojek, semuanya, tiket.com, Kaskus, Detik.com, jadi jago-jagonya dulu yang udah pada berhasil, itu turun-turun semua, bilang, saya mau bantu generasi entrepreneurs baru.
Jadi kalau Anda nggak kepikir mau bikin apa, nanti kita bakal diskusi, terus kamu bakal kepikir, kenapa saya nggak bikin ini ya? Karena ide yang terbaik mungkin yang belum kepikir sekarang ini. Nah, itu yang kedua, bahwa orang yang bagus itu dikumpulin, udah punya partner yang bagus, dia ketemu mentor yang bukain pikirannya. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa untuk supaya sukses satu startup, satu company yang seperti ini adalah perlu fokus. Fokusnya itu bagaimana? Harus kerjakan dengan struktur yang tepat. Kita ada kurikulum yang 3,5 bulan. Step by step, harus kerjain tugas-tugas. Kalau semua tugasnya selesai, company-nya jadi. Jadi tugas yang pertama, cari ide deh. Cari ide dari mana? Background kamu apa? Kamu sukanya apa? Kamu jagonya apa? Teman kamu siapa? Kalau kayak gitu, apa yang bisa dikerjakan? Dan siapa yang kamu bantu? Itu tugas kita minggu-minggu pertama. Gitu. Nanti habis itu baru kita ngomong mengenai produknya, cara bangunnya seperti apa. Feature-nya harus bagaimana, gitu. Baru habis itu go to market, cara jualan seperti apa. Baru cara cari investor, itu bakal diajarin semua prosesnya. Jadi 3 langkah itu, orang bagus dikumpulin, dikasih support mentor yang bagus, dikasih kurikulum yang bagus, dan kalau itu selesai 3,5 bulan, produknya jadi. Nah, jadi nggak ada alasan yang, saya nggak tahu ide. Justru itu, nggak tahu ide pun, kita kerjain bareng-bareng. Saya nggak ada yang bukain pintu, kita kerjain bareng-bareng. Nggak tahu proses seperti apa. Kamu cuma perlu datang dengan mindset yang positif. Tapi syaratnya ya, tes lulus dulu. Kalau tes nggak lulus ya memang ada orang yang memang tukang jualan. Ada orang yang memang jadi guru, atau jadi karyawan, jadi apa. Emang nggak semuanya. Entrepreneurs itu cuma 2% di dunia. Ya kan? Nah, 2% ini yang kita mau pilih, kita mau jadiin satu, kerjaan bareng-bareng. Gitu deh. Kapan mulainya? Ini pada nanya can wait semua. Itu kapan sih mulainya? Kayak begitu. Menarik juga nih. Kita lagi buka pendaftaran. Jadi dulu kita udah kerjakan dari tahun 2011 ya, Dan ya. Jadi juga pernah jadi mentor beberapa kali di sana kan. Dan lulusan kita lumayan ya. Ada yang udah bikin startup, udah dapat funding, menang lomba di mana-mana, terus jadi Ender for Entrepreneurs, jadi entrepreneur terbaik Indonesia, fastest growth startup Indonesia juga pernah. Kita sempat vakum selama 3 tahun, tapi sekarang kita buka lagi. Kita buka lagi yang menarik gara-gara COVID. Jadi Founder Institute itu sekarang 100% juga online. Jadi kelasnya pun online. Tapi tetap mutunya, caranya sama. Cuma kita lihat orang udah setengah tahun lebih nih ya, belajar bagaimana juga aktivitas online, meeting juga online semuanya. Kita rubah cara delivery-nya juga online. Dan hasilnya juga sama. Nah, itu terjadi dan di Silicon Valley dicoba, itu berhasil. Kita coba juga di Indonesia. Dan bagusnya adalah, kalau dulu kelasnya cuma di Jakarta, satu kelas cuma bisa isi 50 orang, sekarang tuh kelas itu bisa dari seluruh Indonesia. Kita akan pilih orang yang terbaik dari satu Indonesia, kumpulin, bikin ide. Gitu. Nah, banyak yang ngomong, ternyata tuh pasar besar, Indonesia Timur masih besar loh. Ada yang kita nggak tahu. Mungkin nanti ada ide-ide bagus keluar dari sana. Ini yang kita mau kerjain gitu kan. Orang yang tukang jual buah misalnya. Saya mau bikin sesuatu dengan agriculture. Agritech-nya diperbaiki. Yang perikanan juga bisa. Jadi bukan cuma kain, atau kopi, atau jual barang-barang, atau bikin kayak Tokopedia. Banyak sekali yang bisa dibikin. Iya, banyak sektor yang belum ada digitalnya, belum ada platformnya, banyak banget sih sektor-sektor kayak begitu kan. Ya, jadi penerimaan mulai dari sekarang, kita ada, tapi kelasnya mulai nanti tanggal Februari akhir, Februari tanggal 22, tahun 2021, jadi tahun depan. Jadi pendaftaran dari sekarang, kita pendaftaran fase pertama ditutup nanti 13 Desember. Jadi bagi orang-orang yang tertarik, itu bisa apply, dites, hasilnya langsung dikasih tahu. Jadi gini deh, tesnya sampai tanggal 13 Desember, itu kan kita bilang fase 1, pendaftaran fase 1. Ya, itu tesnya gratis. Oh, jadi siapa bukannya berapa juta gitu tesnya? Enggak. Tesnya tuh harusnya tuh bayar, kalau di Amerika tuh bisa 25 apa $50 untuk tes itu. Oh, tesnya 25 karena hasilnya $50. Oke. Ya, jadi di Indonesia, aku minta sama mereka, karena aku mau sebanyak-banyaknya orang bisa pakai kesempatan. Tapi kayak kamu bilang kan, banyak orang yang takut, gue bisa apa enggak sih? Ya udah, tesnya gratis. Paling nggak kamu tes, terus kamu tahu, saya tuh punya modal jadi entrepreneur ternyata. Karakter saya tuh cocok, mirip sama Bill Gates nih ternyata. Mirip sama siapa? Ahmad Zaki, sama si Gary Williamsa, sama si sama semua founder startup Indonesia gitu kan. Jadi pertama kamu tes dulu, kamu tahu, oke, ternyata saya bisa. Kalau nggak bisa ya sudah.
ya udah selesai. Tapi kamu bisa, berikutnya adalah kalau kamu mau coba aja programnya. Programnya ini kita buka, sekali pertama ini kita bikin semurah mungkin. Itu bayarnya $399. Lebih murah daripada training-training yang lain gitu. 3,5 bulan dilatih. Dibantu oleh 50 meter yang kelasnya, ya udah tau lah ya, saya bilang ya, para CEO, founder-founder startup yang udah berhasil, tapi kalau mau lihat listnya, bisa ke website Founder Institute. 50 yang bantu kamu selama 3,5 bulan, costnya $399, $400. Dan menariknya adalah, kamu kalau mau gitu udah diterima, kamu daftar dan kamu dapat reserve tempat yang kamu di program itu, nanti Februari pas mulai kelasnya, kamu boleh ikut sampai minggu ketiga. Kalau sampai minggu ketiga kamu nggak suka, kamu bilang saya mau resign, uangnya kita balikin 100%. Nice dong. Jadi kamu bisa ikut kelas 2 kali, 3 kali sebenarnya. Orientasi sekali, sama ada 2 kelas tambahan, 2 kelas, jadi kelas ide, kelas customer, kamu udah masuk, dan kamu bilang, kayaknya enggak deh, kayaknya nggak bagus deh, kamu mundur aja, uangnya 100% dikembalikan. Buset. Kurang apa coba? Satu lagi, iya, terus bedanya Founder Institute sama yang lain adalah bahwa yang masuk tuh susah, harus tes dulu, dan diterima, masuk di programnya kamu bisa jalanin, tapi untuk bertahan di programnya juga susah. Karena tiap minggu kita ya? bisa dipecat. Gitu, dipecat. Jadi kalau kamu nggak berhasil, kamu nggak komit, kamu nggak jalan, kita bisa minta Anda mundur dari programnya. Nah, biarpun saya ngomong kan, oh dipecat, kenyataannya adalah banyak yang sukarela mundur. Dia tengah-tengah, aduh ternyata saya nggak bisa ya. Ternyata enterprise terlalu berat buat saya. Bisa pencet tombolnya mundur. Gitu. Nah, kalau sudah mundur, tahun depan boleh balik lagi gratis. Oke. Karena kita percaya, kalau kamu sudah tes lulus Enterprise DNA, kamu udah punya kemampuan jadi entrepreneur. Cuma mungkin timingnya nggak pas. Lagi banyak beban, baru dipromosiin di kantor, anak baru lahir atau apa gitu kan, sambil kuliah misalnya gitu. Jadi dia nggak bisa fokus. Nggak apa-apa. Tahun depan balik lagi, nggak usah bayar. Karena tujuan kita adalah kita mau supaya makin banyak orang yang bisa bangun company yang bagus, yang benar. Jadi kita mau bantu. Gitu. Dan angka yang kita kasih $399 itu benar-benar cost to cost yang saya untuk buka kurikulum pakai sistem Founder Institute kan dari Silicon Valley, itu costnya sekian, 399 yang saya bilang oke, ya udah saya charge juga 399 ya, kamu nggak dapat apa-apa, ya saya nggak perlu, yang penting sebanyak mungkin orang bisa ikut program ini. Gitu. Keren gitu. Linknya ada nggak? Gimana? Kalau mau join, ininya linknya atau apanya? Linknya gampang. Nanti aku ketik di sini ya di komen. Paling gampang tuh kita di fi.co. Kalau mau aman fi.co/join. Nah udah langsung join. Oh langsung nggak ada slash Indonesia atau apa gitu? Kalau kamu di Indonesia, otomatis kamu langsung dimasukkan ke linknya Indonesia. Kecuali kalau ini ada pendengar kita, ada audiens yang dari luar negeri ya. Kalau dari luar negeri, pas kamu mau login, kamu pilih dulu negaranya Indonesia. Habis itu kamu registrasi. Ya, misalnya ada orang Indonesia di Australia kan, kalau dia langsung daftar, langsung dia masuk ke Australia punya. Jadi kamu harus manual, pilih Indonesia, langsung masuk ke sini. Gitu sih. Tahun depan aku mau join lagi, kemarin gagal. Nah, ini yang menarik, Den. Sebagian besar orang yang bikin startupnya bagus-bagus dan berhasil, itu tuh gagal dulu. Masuk kedua kali baru berhasil. Jadi nanti ya, saya nanti tanggal 7 Desember ini ada satu acara Founder Institute. Kita bawa orang-orang yang berhasil fundraising lagi zaman COVID ini kan. Ada satu namanya Rifki. Rifki itu bikin perusahaan namanya Andalin. Andalin itu bantu orang ekspor barang ke luar negeri. Jadi kayak penjual, saya mau ngekspor, tapi ngirimnya bagaimana, paketnya seperti apa. Dia bikin sistem untuk bantu orang untuk ekspor-import itu. Nah, itu juga dia ikut, nah ini menarik. Rifki itu, dia kalau nggak salah orang finance. Kerja di Shell kalau nggak salah, perusahaan minyak atau apa gitu. Nah, nggak tahu teknologi sama sekali, tapi dia ngerasa dia mau bikin ini. Ikut FI kali pertama gagal. Dia mundur. Terus tahun depan dia balik lagi, berhasil. Sekarang bisa bikin perusahaan, baru dapat funding. Gitu. Itu nanti tanggal 7 Rizky bakal sharing. Ada lagi satu yang baru dapat funding, namanya company Codemy. Zaki juga dapat. Itu juga, dia bikin perusahaannya sekali, pertama kali dia ikut, gagal, tahun depan dia balik lagi.
berhasil bikin perusahaan, dia bikin perusahaan kayak edutech gitu, belajar online, online learning platform. Itu barusan dapat investasi dari foundernya Bukalapak, si Ahmad Zaki. Kebetulan juga Ahmad Zaki dulu mentornya di Founder Institute. Nah, jadi gagal nggak usah malu. Gagal itu cuma karena timingnya nggak pas. Jadi ulangin lagi, nggak apa-apa. Gitu. Banyak kan nge-blaming diri sendiri ya, gua goblok lah, gua inilah, gitu-gitu ya. Nah, nanti yang lulus masuk programnya jarang ketemu orang kayak gitu. Karena disaring pakai tes psikologi dulu ya. Iya, jadi orang-orang yang pusingin, yang apa, semua kalau kamu ngomong kan apa chicken mindset ya itu gitu kan, itu nggak ada. Itu udah kebuang, dari tas udah nggak lulus mereka. Gitu. Only the best yang boleh masuk di program ini. Jadi kita percaya orang bagus, ya dikumpulin sama-sama, hasilnya bagus. Ditambah mentor yang memang sudah tahu jalannya, lebih luar biasa lagi. Dan dilatih dengan kurikulum yang berstruktur. Sampai ada batasan umur nggak tuh, tadi ada yang nanya? Jadi pernah ada yang daftar umurnya 16, paling muda. Paling tua pernah umur 50 daftar juga. Gitu. Yang umur muda-muda itu biasa tuh nggak lulus. Tengah-tengah jalan, kenapa? Karena pada saat dikasih tugas untuk dia kerjakan, bukannya dia nggak kerja keras loh, tapi pengalaman mereka kurang. Jadi kedalaman analisanya tuh itu nggak cukup. Rata-rata mereka mundur. Jadi sebenarnya siapa aja boleh daftar, asal lulus tes. Cuma biasa kalau umurnya terlalu muda, pas bikin programnya agak susah. Nah, yang tua juga, ya dia udah jiwanya entrepreneurial. Pas dia masuk, kadang-kadang mindset apa ya, ke kurang paham teknologi gitu. Jadi kalah apa ya, kalah set sama yang lain gitu. Oh bisa kayak gini, oh bisa begitu ya gitu ya. Karena mereka tuh kursus komputer internetnya sudah tua gitu kan ini ya. Yang lain yang muda-muda tuh udah refleks aja. Oh kayak gitu. Mata merem juga jempol jalan gitu kan. Yang tua nggak bisa, harus kacamata dulu, pencetnya tuh pakai apa gitu kan. Nah mereka suka keteteran di sini. Jadi yang paling bagus tuh umur 20-an, 30-an. 40 ketuaan deh, kayak aku gini 40 ketuaan deh. Nggak selalu, ada yang berhasil, kayak foundersnya WhatsApp, 40-an dia berhasil. Oh bisa. Jadi nggak ada kata terlalu terlambat juga, bisa aja. Denny juga, Tribelium mulai udah umur berapa, Den? 41. Ya, matang-matang kan. Ya kan, udah berapa kali kan dulu juga bikin-bikin terus kan. Gitu. Ya belajar terus, is okay. Kenal Pak Andi Zain di tahun 2010, waktu itu saya lagi bikin 6 reps. Iya, betul. Habis itu bikin macam-macam lah, ini itu fail semuanya. Benar, emang perlu waktu kita belajar sama. Saya waktu pertama kali bikin company itu juga kan ya, kita investasi, banyak kita latih, kita belajar juga. Akhirnya kita ketemu polanya seperti apa. Nah, pola ini yang kita mau kasih tahu ke teman-teman semua. Ada yang umur 53 nggak bisa dong gaptek. Nah, itu gaptek itu cuma apa ya? Itu mindset sendiri gitu. Ya, waduh saya nggak bisa pakai Zoom, nggak mungkin kita meeting online gitu. Terus sekarang semua orang meeting Zoom. Ya mau umurnya berapa juga meeting Zoom kan. Jadi gaptek itu cuma barrier yang kamu pasang sendiri. Nah, kalau supaya nggak gaptek gimana? Sering-sering aja main online. Gitu kan. Kelas masih Februari, kita masih punya 3 bulan. I believe 3 bulan nggak gaptek. Nggak, betul. Sering-sering aja pakai galang sama orang-orang itu. Gitu. Jadi benar-benar kita mau bikin sampai tujuan kita bisa bangun sebanyak-banyaknya orang yang mampu, yang punya karakter sebagai entrepreneur, kita mau latih. Jadi jangan sampai ada kehilangan kesempatan. Caranya tes dulu aja. Pak Andi tadi ada yang bertanya kayak gini nih. Kalau saya belum memiliki skill entrepreneurship gimana? Siapa bilang Anda nggak punya skill entrepreneurship? Belum dites kan? Anda belum pernah lakukan entrepreneurship. Nah, skillnya punya apa enggak? Skill entrepreneurship itu kita bilang ada di DNA. Cara mikir, cara lakukan, cara kerja. Jadi orang jadi karyawan seumur hidup. Mungkin dia tuh jiwanya entrepreneur, cuma dia nggak punya kesempatan. Ini kita buka. Just first thing, tes, cost you free, nggak perlu bayar. Malam ini tinggal masuk ke fi.co, gitu kan, masukin data diri kamu, besoknya dikasih link buat tes. Kamu tes, hasilnya langsung keluar. Dan kamu tahu, saya bisa nggak sih jadi entrepreneur? Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Kalau bisa, Anda mikir, should I take the next step or not? Oke, guys, sum up ya, sum up. Jadi, gini, Anda tinggal daftar di fi.co, tadi /join ya, fi.co
/join. Di situ Anda dites dulu, bukan langsung daftar diterima begitu, enggak loh. Bukan langsung Anda bisa bayar dan enggak. Anda dites dulu. Di tesnya biasanya sekitar 25 sampai $50, tapi hari ini itu dikasih gratis sama Pak Andi. Sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13 Desember itu Anda dikasih gratis untuk tes. Jadi ambil aja tesnya sekarang gitu. Buat tahu bahwa Anda punya DNA nggak sebagai entrepreneur gitu. Jadi Anda bisa nggak sih jadi entrepreneur? Dites doang. It's free, guys. Jadi langsung aja fi.co/join. Nah, nanti kalau sudah dites dan ternyata Anda memiliki DNA entrepreneur, Anda boleh ikut kelasnya, nah itu baru bayar. Harganya $399 dimulai bulan Februari. Akan didatangkan sekitar 50 mentor dari startup-startup yang udah berhasil luar biasa banget. Jadi itu 50 mentor keren-keren. Ya, jadi Sandbox Indo. Ya, Sandbox Indo. Iya. Ya, jadi kayak gitu. Sandbox mentornya cuma 5 kan kalau nggak salah ya. Jipyong, si Alek, siapa gitu kan. Kita 50. Dan 50 plus si Jipyong. Jadi Anda yang masuk ke sana, definitely sudah punya DNA entrepreneur gitu aja. Ide dibantuin nyari, nanti ada sesi nyari ide. Oke, bikin produk nanti dibantuin. Networking ada, jadi kalau saya nggak bisa programming, ya nggak apa-apa, nanti ada programmer yang di situ saya butuh apa gitu, yang skill Anda gitu, akan ketemu di sana, right? Kemudian Anda diajarin cara cari duit, invest, ya, cari investor, dikenalin lagi. Nanti hari-hari terakhir bisa ada pitching day gitu kan? Iya. Jadi benar, ada pitching day, ada demo day-nya. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman di sini sudah bayar, dan ternyata dalam waktu 3 minggu pertama, sudah ikut 3 kelas, orientasi dan 1 dan 2, dan merasa bahwa, kok kayaknya ini nggak cocok ya buat saya nggak suka, boleh mundur dan duitnya di-refund 100%. Benar gitu kan? Tanpa pertanyaan, no question asked. Ya, langsung boleh mundur. Jadi Anda udah bayar, kalau Anda nggak suka, Anda boleh refund. Tombol drop out, klik aja, uangnya dibalikin. Yes, jadi literally uangnya dibalikin gitu. Cuma kalau Anda sudah lanjut, sudah proses, dan Anda tidak bisa menyelesaikan PR-nya, Anda bisa di-kick out keluar. Cuman, kalau Anda di-kick out keluar, nanti begitu ada batch berikutnya, Anda boleh join lagi gratis. Karena udah pernah join gitu. Ya, jadi benar-benar Anda diajarin untuk jadi entrepreneur. Kalau Anda di sini semua bilang nggak siap, wah mahal 6 juta dan sebagainya mahal, ya literally nggak usah ngambil tes, Anda bukan entrepreneur, gitu aja. Iya, benar. Iya, nggak usah ambil tes. Benar. Iya, udah dikasih gratis, dikasih murah, udah di-refund gitu, masih enggak, mentalnya nggak siap gitu aja. Gitu. Jadi kalau buat saya kayak gini, ambil aja, toh tesnya gratis. Paling enggak Anda bisa bilang bahwa, oh saya punya DNA entrepreneur tapi belum punya kesempatan. Nanti masuk FI ada kesempatannya. Kayak gitu. Benar. Ada yang mau tambahkan, Man? Ya, mungkin tambahan lagi adalah banyak orang yang pas daftar itu kaget karena ditanyain idenya mau seperti apa. Gitu. Nggak apa-apa, isi aja. Tapi itu nggak bakal dinilai. Nanti ide saya kan malu-maluin. Nggak apa-apa, tulis aja. Kalau Anda memang benar-benar serius, pasti udah kepikir, saya mungkin mau bikin ini, jual kancing online. Tulis aja, jual kancing online. Karena orang cari kancing susah. Makanya saya bikin online. Paling lengkap kancingnya. Udah titik, selesai. Itu nggak bakal jadi bahan pertimbangan kita ya. Itu cuma biar Anda lakukan langkah pertama. Kita bantu Anda untuk mulai berani step by step. Ya. Tapi yang paling penting, bukan isiannya, tapi tesnya. Pak Andi, gini, buat teman-teman, jangan terlalu berpikir bahwa ide itu gimana-gimana. Ada ide yang sangat aneh sebenarnya, mungkin nggak cocok buat Indonesia. Pernah tahu nggak websitenya Ashley Madison? Oh iya. Saya nggak ikut, Dan. Teman-teman ada tahu nggak itu Ashley Madison itu? Bikin platform buat nyariin pasangan selingkuh. Omsetnya ratusan miliar triliun ya? 100 juta dolar kok. 100 juta dolar loh omsetnya. Sebelum dibubarin. Karena datanya bocor. Iya. Gokil nggak? Iya. Kayak begitu, men. Itu bisa omset sampai triliunan loh. Nyariin orang pasangan selingkuh. Ada gitu di Amerika. Gitu kan. Ya, di India, dia ada bikin startup online, itu buat apa? Langganan susu. Apa? Jadi pagi langganan susu, langganan dikirim susu ke rumahnya. Jadi dia cuma kirim susu sama roti, udah, tapi gede. Nah, Indonesia itu negara keempat terbesar di dunia. Jadi sebenarnya Anda memiliki potensi yang luar biasa banget, dan problem terbesar adalah orang luar nggak bisa bahasa Indonesia gitu. So if you guys bisa bahasa Indonesia, bikin versi bahasa Indonesia itu udah enak banget gitu. Orang Cina nggak bisa masuk sini gitu kan. Mereka udah punya market sendiri gitu. Sementara kalau kayak Singapura, stres mereka.
Mereka tuh Iya, negaranya cuma 7 juta orang, 5 juta orang, 5,5 juta orang gitu, harus ke Indonesia, harus kemana-mana, dan mereka harus belajar bahasa Indonesia, belajar ini gitu kan, cari partner ini. Anda udah berada di market yang sangat besar sekali di dunia dan lagi growing banget. Indonesia lagi growing banget gitu. Wah, itu benar. kalau nggak dimanfaatkan hidup sayang gitu. Iya, dan ini deh, banyak orang tuh mental block ya. Aduh, saya nggak bisa, saya nggak tahu, saya nggak apa gitu. Terus ngerasa idenya jelek. Biasanya pengalaman saya ketemu, saya kerja dari tahun 2011, datangnya udah punya ide atau nggak punya ide, terus dia bikin ide sama-sama di sana. Ide yang pertama pasti jelek. Pasti tuh diganti. Bahkan yang sudah bikin produk, dia belajar sama kita. 2 minggu pertama, idenya dia ganti. Ternyata jelek ya ide saya. Setelah dengar dari pendapat para mentor, dari teman-teman semuanya gitu. Dan satu lagi adalah setelah dia ketemu Founder Institute dan dia belajar dan dia punya network lebih bagus, idenya pun berubah jadi lebih bagus. Yang dulu dia nggak berani bikin, sekarang berani bikin. Yang dulu dia bilang, waduh saya nggak bisa. Tapi gitu ketemu Denny, oh Pak Denny kan bisa bukain pintu ke sini. Ketemu Pak Andi bisa ngapain. Ada Pak Zaki bisa ngapain. Ada Pak Gary bisa bukain pintu kemana. Akhirnya dia berani bikin itu. Sebelumnya nggak berani gitu. Ini nanya Karena nih, nggak bisa ketemu kesempatan itu. exactly. Ini ada nanya nih, kalau sudah lolos tapi masih kendala biaya gimana? Nggak apa-apa, daftar dulu. Jadi ambil langkahnya. Ya, sampai ada tes, lihat angka Anda berapa gitu. Nanti kita mungkin akan siapkan beasiswa. Tapi nanti belakang kita ngomong. Ya, tapi biayanya cuma 399 loh, nggak mahal sebenarnya. Jadi kalau ada yang 399-nya nggak mampu bayar, memang hidupnya lagi bermasalah. Fokus di hidup kamu dulu. Banyak orang Ya, saya ngomong, Pak, ya. saya mau ikut bikin entrepreneur supaya saya bisa bayar hutang. Jangan, bayar hutang dulu, udah beres hidup kamu, baru kamu begitu jadi entrepreneur. Karena entrepreneur itu susah. Kalau mau bayar hutang, jadi karyawan. Itu tiap Nanti bulan dikasih gaji, kamu bisa tabung. ya Entrepreneur tuh jadi nggak jelas dapatnya berapa gitu. em, banyak orang berpikir bahwa nyari 6 juta itu susah gitu. Padahal nanti ada banyak hal yang lebih susah daripada nyari 6 juta, men. Iya, iya betul. Saya sih maunya lebih murah lagi, cuma ya apa boleh buat ya. Di Karena Amerika kan programnya di Amerika. mantap, $399 kamu nggak bisa. Itu kita harus bayar kurikulumnya juga, sistem online-nya semuanya. Dari Amerika Gitu. soalnya ya. Iya, pembayaran bisa cicil nggak? Bisa, tapi cari sendiri. Jangan lewat kita, karena saya lewatin semua ke Amerika, jangan cicil sama saya. Tapi saya pusing ngurusnya. Nanti Pak Dise punya tukang tagih. Oke, Gitu. so ini ada yang bilang there was an error creating your account, reCAPTCHA verification fail, please try again. Padahal nggak ada captcha-nya. Aneh. Di websitenya fi.co kah? I think ya. Biasa nggak ada. Coba aja lagi. Ya, Ya. kalau nggak ada masalah tuh di refresh browsernya atau di restart komputernya dites lagi. Kadang-kadang tuh kalau lagi jamnya lagi rame banget mungkin bisa agak slow Ya, dikit. karena ini Tapi barusan live oke. begini jadi semua Iya, pada masuk kesana semuanya. gitu kan. Ini ada Iya. yang nanya yang nyari 6 juta susah coach bagi yang nggak mampu. Hmm. Gimana ya? Ingat, saya nggak bilang apa. Kita akan buka kesempatan untuk beasiswa. Ya, tapi yang penting adalah jangan sampai 6 juta menghalangi Anda. Ya, yang penting Anda mulai dulu. Jadi kalau udah mulai mau coba ternyata nggak punya 6 juta, tapi kalau Anda memang bagus, hasil tesnya bagus banget, ada kemungkinan dapat beasiswa. Ya, tapi jangan belum apa-apa udah nggak mau mulai dulu. Coba pun nggak berani gitu kan ya. Kalau kamu Ya, berani, coba aja tes, terus cari perhatian ke kita. Ke saya, ke Denny, ke mentor-mentor yang lain. Jelas saya udah coba, saya mau bikin seperti ini, tapi saya belum dapat gitu. Siapa tahu kita bisa bantu. Tapi kalau semua tuh di mindsetnya tangan nggak kamu. mampu, gitu biasanya juga nggak lulus tes kok. Nggak lulus tes. Mungkin nggak lulus tes. Ya, Betul. jadi ikutin aja Betul. tesnya, belum tentu lulus juga kok. Jadi Iya. jangan mikirnya kejauhan, sok pede begitu, tapi ternyata nanti juga nggak Iya. lulus juga. Gitu kan. Ada yang nanya bedanya FI sama startup school-nya Y Combinator. What is the difference? Oke, jadi kalau Anda baru mulai pengen tahu mengenai industri startup seperti apa, atau bikin jargon-jargonnya IT seperti bagaimana, masuk ke Y Combinator Startup School. Itu gratis kan ya? Anda go online, lihat videonya, Anda belajar dulu. Itu kalau memang Anda cuma pengen ngerti seperti apa industrinya. Tapi kalau Anda benar-benar mau bikin perusahaan, Anda masuk Founder Institute. Karena Founder Institute, syaratnya Anda lulus adalah harus bikin perusahaan. Jadi nanti bulan ketiga, salah satu tugasnya adalah bikin perusahaan. Jadi kalau Anda nggak siap, Anda nggak bakal lulus. Jadi tugasnya itu bertahap ya.
Pertama mengenai ide seperti apa, kemudian Anda disuruh cari customer-nya seperti apa, udah ketemu customer seperti apa, disuruh ketemuin customer-nya, ajak ngomong, gitu. Habis itu baru masuk ke bisnisnya seperti apa, hitungannya, bisa Itu. untung nggak? Kalau nggak bisa cuan, kenapa dikerjain bisnisnya, gitu kan? Baru Nah, lo bikin itu produknya. saya aja nyuruh followers untuk ketemuin customer, itu alasannya 1001 alasan lah. Nah, ya udah. Nah, enaknya Dan di Founder Institute itu udah dites. Jadi yang kayak gitu tuh biasa tuh jarang banget. Mungkin satu atau dua masih ketemu. Tapi rata-rata udah bagus banget. Disuruh cari customer berapa? 25 orang. Kapan? 2 hari lagi harus dapet. Gitu. Itu mantep Udah tuh. nggak bisa. Cuma cari 25 aja nggak dapet. Apalagi cari 1.000 customer nanti. Gitu. Tapi berhasil mereka deh. Kecil. Yes, yes, Berkali-kali yes. saya juga kaget sama anak itu. Yang benar-benar mentalnya tuh, wah mereka tuh nggak mau di demo. Ya, di drop out dari programnya kan. Pak, jangan di DO saya Pak ya. Kasih saya waktu. Saya masih usahakan sampai malam, sampai pagi. Dia masih ngejar. Dan orang-orang itu berhasil. Karena kita ketahuan tekadnya seperti apa. Yes. Gitu. Nah, ini ada yang nanya, kalau udah punya ide bagus, tapi takut idenya dicuri gimana? Biasa yang kayak gitu tuh nggak lulus tes tuh. Udah aman Karena ya? itu, kita udah bilang bahwa ide itu means nothing. Yang penting eksekusi. Ya, yang penting tuh orang. Bagi kita bahwa great people is more important than good idea. Karena idea will follow good people. Ya, jadi kalau kamu takut ide kamu dicolong orang, berarti kamu nggak yakin kamu orang terbaik yang melakukan ide itu. Ya, jadi kalau ide itu bagus dan ide itu cocok sama saya, siapapun yang ngopi nggak bakal kerjakan lebih bagus daripada saya. Jadi kayak ada tukang masak. Ya, resep gua boleh semua orang lihat, tapi yang masak enak cuma saya. Nah, itu baru hebat. Ya, Only me nggak can ada. execute Rebellion. Bener. Only you can execute. Karena nggak gampang. Saya nggak bisa, Dan. Suruh bikin Rebellion, biarpun gua pernah bikin startup berapa kali, punya dana segitu banyak. Saya nggak bisa bikin. Denny mah cerita terus, Rebellion seperti ini. Sama ketemu semua orang, kamu cerita kan, Den? Gitu. Nggak takut. Colong-colong. But only me can execute it better. Gitu. Nah, ini juga. Kemarin tuh malah, saya ini nih, nanya nih kayak ke Norman, CTO-nya Dana. Itu juga mentor kita. Iya, nanya langsung kayak, kalau kamu jadi aku di Rebellion, kamu bakal ngapain? Gitu. Ke Natalie, ke Eddie Mentor. ini, GoPlay. Iya, GoPlay itu kan mentor apply kita semua juga. tuh. Iya, kalau Betul. kamu jadi aku, kamu ngapain gitu. Aku cerita semua kan, jadi dia bisa mikir gitu. Nah, kayak gitu-gitu sih. Gak apa-apa. Ya, makanya yang kamu nanya adalah orang-orang yang petingginya Gojek, petingginya Tiket.com, petingginya Dana, petinggi siapa lagi itu semua. Yang selama ini cuma Denny yang punya akses ke mereka. Di Founder Institute, semuanya nanti punya akses ke mereka. Bayangkan. Ya, Denny dapat aksesnya pun juga berapa lama dan kenalannya ya. Bangun kamu punya reputasi. Baru dia di telepon mau ngangkat kan. Iya. Ini kita kasih jalan tol. Tapi syaratnya tes dulu. Kalau tesnya nggak lulus, kita pun nggak mau datangkan orang-orang yang nggak benar ketemu sama mentor itu. Nanti malu. Buang waktu, betul. Itu. Jadi nanti kalau udah jadi, your level bakal sama kayak Denny, kayak saya, kayak yang lain. Whatever we have access, you're gonna have the access. Syaratnya tes dulu. Betul-betul. Ini ada yang nanya nih, apa nanti belajarnya bisa one on one dengan mentor? Jadi nanti kelasnya itu kita seminggu sekali. Sehingga orang yang masih kerja itu pun masih bisa ikut. Kelasnya tuh malam hari. Tujuannya adalah orang-orang kalau mau bikin startup, kita kasih tahu, bikin startup itu susah. Yang sudah lulus tes, diajarin juga, itu bisa gagal. Jadi makanya, sebelum kamu resign dari kantor, atau jual mobil buat modal, atau pinjam uang, atau pecahin celengan, atau buka deposito untuk modal usaha kamu, kita bilang latihan dulu sama kita. Berapa lama? 3,5 bulan. Ya, 3,5-4 bulan. Itu latihan. Jadi kita bantuin step by step, sampai Anda tahu benar cara seperti apa, sampai Anda yakin. Kalau udah yakin, bikin startupnya. Kalau nggak yakin, jangan. Gitu. Nah, makanya kelasnya itu tuh malam. Jam 7.30 atau jam 7, saya lupa. Nanti ada waktunya. Jadi Anda udah kantor, selesai kantor, Anda baru mulai kelas ini. Sampai apa? Sampai malam. Sampai jam 10, jam 11 baru selesai. 1 minggu sekali. Hari Senin kita buka. Itu kelasnya. Kemudian di kelas itu ada ketemu semua mentor. Mentor lo giliran. Kita ada 13 atau 14 sesi. Tiap sesi itu ada 3-4 mentor yang bakal sharing. Ada bakal ketemu mereka. Kemudian Anda juga nanti ada office hour. Bisa one to one ngobrol sama mentornya. Nanti ada buka jadwalnya.
Anda udah kerjakan tugas, datang konsultasi sama mereka. Gitu. Nah, setelah itu juga nanti ada tugas kelompok. Anda seminggu itu bakal ketemu 2 kali lagi sama teman-teman dan bikin kelompok untuk kerjakan tugas bareng-bareng. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengenai perusahaan kamu. Kalau saya mau bikin startup, Tribelio gitu kan ya, yang tugas pertama adalah bener nggak idenya cocok? Customer-nya siapa? Ayo ketemuin customer-nya, ayo bikin pitch deck-nya, ayo bikin landing page-nya. Digat selangkah demi selangkah sampai jadi. Jadi kamu bukan kerjain tugas kayak anak kuliah ya, kasus case study mengenai Google, mengenai apa. Enggak. Case study kamu yang kamu kerjakan adalah perusahaan kamu sendiri. Jadi gitu kamu selesai programnya, perusahaannya jadi, harus bikin company-nya. Kalau nggak bikin company-nya, kita suruh mundur. Bikin Gitu. company maksudnya registrasi PT segala gitu? Registrasi PT, bikin aktenya, bikin shareholder agreement-nya, bagi-bagi saham sama siapa yang terlibat, kita suruh cari advisor, cari mentor, semuanya. Itu bagian dari tugas. Gitu. Nah, ini Salah tadi, satu tugasnya adalah cari advisor. I see. Nah, ini tadi ada yang nanya nih, kalau misalkan sudah masuk nih ya, kemudian kita perlu modal untuk membangun bisnisnya, itu bisa fully funded sama investor kan? Atau gimana tuh? Nah, itu kan company kamu, ya. Jadi yang modalin siapa? Ya kamu. Tapi kalau kamu punya kemampuan dan kamu bisa dapetin pemodal, kerjain. Jadi jangan modalnya adalah saya mau bikin perusahaan asal bapak yang modalin saya. Itu salah. Mindset itu udah salah. Company kamu kok. Jadi jangan sampai saya harus nyogok kamu, kasih kamu uang, padahal kamu mau bikin. Itu udah salah. Itu bisa kebalik banget. Nggak lulus tes juga dia. Gitu. Itu ada beberapa murid ya di tempat kita di List Building Master itu yang kayak begitu tuh. Judul nama toko nanya ke kita, nyari orang minta tolong kita. Lah ini kan karyawanmu. Nah, betul. Ini kan mentornya pun capek ya, ngeladenin ya, ngeladenin bareng gitu. Tapi kalau di FI biasanya kayak gitu tuh udah nggak lulus. Dari tes pertama udah disaring. Ya, ada nanya mentornya bahasa Indonesia kah? Kita bukanya di Indonesia dan mentornya itu 100% orang Indonesia. Jadi dulu saya pernah, waktu awal-awal ya pertama kali saya juga banyak bawa mentor-mentor dari Silicon Valley. Foundersnya Evernote pernah sharing sama kita. Cuma saya lama-lama saya lihat tuh mereka tuh nggak banyak bantu. Yang ilmu yang dia kasih adalah ilmu yang sering kita bisa lihat di YouTube juga. Nah, yang lebih penting adalah mentor-mentor lokal. Jadi kali ini saya bikin 100% mentor lokal yang bakal bantu, dan kalau mau lihat listnya siapa, itu ada. Dari orang-orang yang udah bangun company-company sukses di Indonesia kayak yang bikin OVO, gitu kan ya. Sekarang dia, Adrian, dia dulu bangun OVO, dia yang bikin deal keren, dia yang bikin e-commerce, terus dia sekarang udah bikin OVO, sekarang dia jadi direkturnya di Lipo, gitu. Orang kedua tertinggi di Lipo. Itu mentor kita. Jadi bayangin kalau kamu ketemu dia bisa bukain pintu. Ada bekas direkturnya Indosat, ada direkturnya, wah banyak sih, AWS, Facebook, yang direktur Indonesia tuh semua jadi mentor kita di situ. Nah, mereka yang bakal bukain pintu buat kamu. Gitu sih. Ini nanya, kok kenapa mentornya keren-keren banget? Kenapa nggak ada yang middle aja? Soalnya kita semua masih newbie. Makanya, nanti yang masuk adalah yang pikirannya tuh maju. Dan semua orang mulai dari newbie loh. Asal berani, asal punya visi yang besar. Nah, kalau orang punya visi besar, harus diketemuin sama orang yang sama-sama visi yang besar. Kalau yang middle-middle itu, ada beberapa ya, saya bawa, tapi untuk jadi case study aja. Kita kan orangnya juga lumayan, karakter juga bagus, jadi untuk jadi bantu kalian gitu kan, untuk supaya relate. Tapi tujuan kita adalah kita mau mentor yang bisa bantu kamu untuk bukain pintu. Nah, jangan cari yang masih middle, yang masih berjuang. Yang masih berjuang, janganlah. Suruh berjuang aja. Ini yang sudah berhasil, udah bikin perusahaan berkali-kali. Dan sekarang tuh udah jadi investor, atau masih pegang startup-nya, gitu ya. Nah, itu yang bakal bantuin kamu. Jadi jangan suruh yang masih, kalau mau yang kayak gitu boleh lah. Ikut program lain tuh banyak tuh yang mentor-mentor middle-middle tuh ya. Banyak yang lulusan FI pun jadi mentor di sana gitu. Tapi di sini enggak. Di sini adalah yang memang sudah terbukti, yang memang udah punya reputasi dan punya ini ya, punya power untuk bantu kita. Ini yang kita bawa. Nah, ini menarik gitu. Kalau isinya nanti founder semua, yang jadi anggotanya siapa? Nonton dulu Startup Drakor. Ya, kita bangun tim inti di sana kan ya. Jadi bukannya staff ya, staff nanti di hire ya, nanti buka JobsDB itu untuk cari karyawan gitu. Ini adalah kita mau cari founders.
Dan nanti founders bisa ketemu co-founders bareng-bareng di situ. Oke, sebentar. Ini ada banyak yang baru join yang registernya di mana? Ini saya tulis lagi ya, fi.co/join. By the way guys, ini mentornya semua orang Indonesia, jadi pakai bahasa Indonesia kok. Jangan khawatir, karena kemarin itu saya yang panik waktu itu di tahun 2011, 2012, Pak. Pak Dise 2012 tuh. Saya waktunya ngajar, kemudian muridnya orang Rusia. Ilya, siapa waktu itu? Ilya, betul. Dan saya harus berbahasa Inggris yang berantakan waktu itu. Habis itu stres sendiri yang ngajar. Iya. Cuman karena muridnya ada bahasa Inggris satu. Iya, ada budayanya. Karena memang ada orang, si Ilya itu dia dari Singapura, khusus dia resign dari, kan dia kerja di consulting dan dia resign, dia ke Indonesia ikut kelasnya kita. Orang Rusia. Masih jalan company-nya. Outstation udah seri B. Company itu diinvest sama Tix.com sekarang. Siapa? Sama Traveloka. Pouch, diinvest sama Traveloka dia. Itu kan baru si Tami Abadi kan? Sama si Tami. Tami sekarang udah bisnis lain lagi dia. Bikin furniture, bikin apa, udah kaya raya dia. Jadi banyak orang-orang yang ikut FI, nggak semuanya bikin perusahaan teknologi ya. Ada yang bikin bisnis lain. Contohnya kayak si Nick Yuda. Dia ikut FI, kemudian sekarang dia bikin butik Moonstore yang bikin apa baju itu Itlah. Tahu ya kalau kita makan tuh yang itu punyanya si ayam Tami. Bukan, itu si Nick Yuda. Itu bikin itu juga, terus dia ada bikin perusahaan UX, UI. Jadi mereka dengan ilmu yang dia pelajari di FI, dia bisa bikin bisnis yang lain juga. Nggak harus IT semuanya. Yes. Kesimpulan teman-teman, ini nggak harus bahasa Inggris ya, jadi bahasa Indonesia bisa. Untuk yang kali ini, Pak Adi ini ada Pak Mitro nih, bilang bahasa Inggrisnya masih berantakan kayak saya. Pak Mitro tes dulu, lulus nggak? Kayaknya lulus sih dia. Orangnya emang karakternya udah cocok sih. Oh dia, kemarin kita bilang resign, langsung resign dia. Iya betul. Untung resign ya. Langsung resign. Pak Adi, ada buat teman-teman, siapa sih kira-kira lulusan FI yang mungkin namanya teman-teman sudah sering dengar tapi nggak tahu kalau itu lulusan FI gitu. Like kayak startup apa aja sih? Oke, kan lulusan kita banyak banget ya. Aku mulai gini deh, waktu batch kita yang terakhir 3 tahun yang lalu kan, kita ada beberapa startup. Jadi gini, jangan bilang startup tuh, oh langsung jalan, langsung berhasil. Tokopedia itu sampai 6 tahun tuh mereka baru ketemu anginnya. Ya, baru tahun ke-10 kayak sekarang. Sebelumnya setengah mati kan. Nah, jadi startup kita di jalan. Contohnya tadi saya ngomongkan, si Ilya bikin Pouch. Pouch itu sekarang diinvest sama Traveloka. Dia perusahaan yang kalau orang loyalty bukan loyalty card, payment digital pakai gelang itu dia bikin, diinvest sama Traveloka. Kemudian ada si Tovan itu bikin gift card .co.id ada. Iya, Tovan itu kan saya terpilih jadi entrepreneurs di Endeavor kan tiap tahun mereka pilih entrepreneurs yang terbaik di masing-masing negara, itu Tovan kepilih di sana. Kemudian ada si yang bikin Andalin kan, jadi Andalin itu waktu 3 tahun lalu batch kita yang terakhir, hampir semua kompetisi di Indonesia itu kita yang menangkan. Jadi Entity Next itu menang adalah Andalin, kemudian K-Startup dari Korea, kita perwakilan Indonesia dikirim ke Korea, itu kita Buildeco, si Erika yang pegang. Kemudian apalagi kita ada Zaki yang bikin Kodemi, itu barusan diinvest oleh si Ahmad Zaki, founder siap Bukalapak. Ada siapa lagi orang-orangnya? Aduh, saya sih nggak ikat nama-namanya semuanya ya. Banyak sih ya. Gitu. By the way, teman-teman, tadi ada yang nanya kalau misalkan butuh investor. Nah, Pak Adi sendiri kan dari Kejora Ventures ya. Jadi kalau misalkan nanti startup Anda bagus gitu ya, deket-deketin Pak Andi kayak gini lah. Siapa tahu kecipratan juga. Jadi investor yang ikut nanti nggak cuma Kejora ya. Alpha JWC, Jeffrey Joe, partnersnya tuh ikut di sana. Kemudian dari East Venture nanti itu juga bakal ikut. Dari Gayo Capital, Ideal Source, Plug and Play juga Wisely bakal jadi mentor di situ. Almost everybody lah, semua yang prominent tuh bakal terlibat di Founder Institute. Karena ini satu-satunya program yang tertua di Indonesia dan terkonsisten. Jadi pas kita ajak turun gunung semuanya mau ikut lagi. Dan ingat loh, mereka yang turun tangan bukan kirim staff ya. Kalau kirim staff pun saya nggak terima. Ayo dong, kalian turun tangan sendiri gitu.
Yes. Ini ada nanya sebelumnya, ada nggak peserta yang sambil kuliah atau kerja gitu terus berhasil? Nah, semuanya juga Iya, sambil kerja. benar. Semua sambil kerja, tapi kita minta komitmen begitu dia lulus, mereka harus berani kerjakan company-nya itu. Jadi bulan ketiga harus bikin PT, dan gitu udah selesai, kita tantang mereka, kapan kamu bakal kerjakan ini full time. Rata-rata itu kerjakan. Ya karena udah 3 bulan udah dikerjain, udah digarap semuanya Iya, gitu kan. Masa mau dibuang begitu iya, aja? Terus ngapain 3 bulan ikutan? Nggak make sense. Alright, iya. Pak Andi, ada pesan-pesan sebelum ini, sebelum kita akhiri? Ini udah nggak kerasa udah 1 jam lebih soalnya. Iya. Jadi yang penting banget adalah yang kita kerjakan sesuai dengan adanya. Ada investor institute enggak? FI juga bikin VC Lab ya di Silicon Valley. Jadi Founder Institute sesuai dengan namanya adalah Institute for Founders. Jadi yang kita latih adalah orangnya, bukan perusahaannya, bukan idenya. Jadi how to make you become a better founders. Kalau kamu udah, jadi cocok buat siapa? Buat orang yang mau rasa bahwa saya mau coba jadi entrepreneurs, ya. So we want to help you to make your journey easier supaya perjalanan kamu lebih gampang. Kita mau bantu kamu. Itu satu. Orang yang belum jadi entrepreneurs tapi pengen jadi entrepreneurs, kita bantu. Kedua adalah orang yang sudah jadi entrepreneurs, udah bikin startupnya, tapi stuck, nyangkut. Stucknya mungkin kenapa? Idenya tuh masih belum bagus, atau networknya nggak bagus, atau dia mau bikin apa tapi masih belum kebuka jalannya. Ini kita bisa bantu juga orang-orang yang seperti itu, ya. Atau juga kita mungkin orang-orang yang sudah pernah bikin startup sebelumnya, ya, tapi itu berantakan, sekarang dia mau bikin lagi, tapi dengan cara yang benar. Kita akan ajarin juga, mulai dari awal lagi. Dan profil-profil yang ikut FI itu orang-orang seperti itu. Jadi bukan semua yang dari nol, banyak juga sebagian adalah yang sudah setengah jalan, itu pun ikut. Makanya nanti di FI, di tengah-tengah jalan, kita akan pisahkan ada dua jalur. Ada jalur yang kita bilang fast track, itu yang bagi yang sudah bikin startup, sudah setengah jalan, itu bakal pindah ke jalur fast track, sama yang jalur yang launch, itu yang dari nol. Nah, tapi ketemu mentornya sama, cuma tugasnya agak beda sedikit. Gitu. So, kalau kamu rasa kamu bagian dari tadi golongan-golongan itu, nggak ada salahnya coba. Ya, kita bikin sampai semudah mungkin. Makanya kita lobbynya ke FI itu juga cukup berat ya. Kita minta tesnya gratis, boleh, tapi sampai 13 Desember aja. Pakai kesempatan ini, masih ada 2-3 minggu ya. Nah, biaya pun semurah mungkin gitu. Bayangkan 3,5 bulan dilatih 50 mentor, harganya 6 juta gitu. Nggak ada ketemu seperti itu. Ikut seminar aja udah berapa gitu. Ini ikut seminar tuh 14 kali kalau nggak salah. Ya, levelnya seperti itu. Tiap kali pembicaranya yang luar biasa. Dan kalau Anda nggak cocok pun, setelah Anda ikut 3 minggu, Anda bisa minta pulangkan uang, nggak perlu bikin surat untuk apply, dipulangkan uangnya. Pencet tombolnya aja, tombol resign. Kita akan kembalikan uangnya. Gitu. Itu dan jadi let's do it. Kita mau ketemu apa ya? Mutiara yang ngumpet selamanya nggak ketahuan. Dan saya yakin ya di teman-teman kamu, follower kamu itu mutiara tuh banyak banget. Ya, kenapa? Udah kamu poles kan, Dian? Udah kamu marah-marahin, udah ditampar-tamparin pakai chicken ini. Benar, udah kamu gabung-gabungin semuanya. Nah, tapi sekarang mungkin mereka they come to one level, they want to go to the next level. Ini kelanjutannya. Kita mau bantu sampai sebisa-bisa. Gitu. It's amazing banget program yang nggak pernah ada sebelumnya kayak begini. Jadi mentornya juga udah proven, ada dibukain networknya semua, diajarin semua, bahkan dari newbie itu bisa semuanya. Alright, I think itu Pak Andi. Thank you so much buat teman-teman semuanya di sini yang mau register langsung aja ke fi.co/join, ambil tesnya di situ for free sampai tanggal 13 Desember. Itu aja dulu, lakuin, mulai aja dulu di sini kali ini. Alright? Ya, 50 Cipiong yang bantuin. Mantap. Oke, sip. Terima kasih Pak Andi sekali lagi. Thank you so much buat teman-teman yang udah hadir. Sukses semuanya ya, ditunggu semuanya. Selamat malam teman-teman. Bye. Thank you.